Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Hauna Fatunisa dari jurusan S1 Terapan Akuntansi Keuangan kelas 3A Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Coba bayangkan sejenak, kita berada di sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah lautan luas. Cuaca berubah-ubah, ombak kadang tenang, kadang menghantam keras. Siapa yang paling menentukan apakah kapal itu sampai di tujuan atau justru terombang-ambing? Ya, jawabannya adalah sang nahkoda. Dan dalam konteks perusahaan, nahkoda itu adalah pemimpin. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas soal memimpin, tapi bagaimana menjadi pemimpin yang benar-benar mampu membawa tim dan perusahaan menembus tantangan, mengambil keputusan dengan percaya diri, dan membangun budaya kerja yang solid. Maka dari itu, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan strategik. Kepemimpinan strategik adalah suatu proses kepemimpinan yang tidak hanya mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi juga berfokus pada penciptaan keunggulan bersaing melalui manajemen yang efektif dan pengambilan keputusan yang strategis. Setelah kita mengetahui apa itu kepemimpinan yang strategik, selanjutnya kita harus tahu juga gimana sih ciri-ciri dari kepemimpinan yang strategik. Ciri-ciri dari kepemimpinan yang strategik itu mencerminkan kemampuan seorang pemimpin dalam melihat gambaran besar, membuat keputusan jangka panjang, dan membawa organisasi menuju keunggulan yang bersaing. Ada beberapa poin mengenai ciri-ciri dari kepemimpinan yang strategik. Yang pertama itu berorientasi pada visi jangka panjang, yang mana pemimpin strategik mampu merumuskan visi masa depan organisasi dan mengarahkan seluruh tim untuk mencapainya. Kedua, mampu mengelola perusahaan. Di sini, pemimpin yang strategik harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan akan perubahan dan memimpin organisasi melewati proses transformasi secara efektif. Yang ketiga, berpikir sistematik dan analitis. Pemimpin yang strategik mampu melihat keterkaitan antar bagian dalam organisasi dan membuat keputusan berdasarkan analisis menyeluruh, bukan hanya intuisi. Yang keempat, fokus pada keunggulan bersaing. Pemimpin strategik selalu mencari cara untuk membedakan organisasi dari pesaing dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan data dan strategi. Di sini, pemimpin yang strategik tidak hanya bertindak reaktif, tetapi membuat keputusan berdasarkan perencanaan, riset, dan data yang mendalam. Setelah mengetahui ciri-ciri dari kepemimpinan strategik, kita juga harus tahu apa peran pemimpin dalam manajemen strategik. Yang pertama, itu menetapkan visi dan misi. Pemimpin harus mampu merumuskan visi jangka panjang yang jelas dan misi yang relevan dengan visi tersebut. Visi dan misi ini menjadi fondasi bagi seluruh proses manajemen strategis. Yang kedua, itu merumuskan strategi. Pemimpin berperan dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, yaitu mengalokasikan sumber daya. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya organisasi, mulai dari finansial dan manusia, yang secara efektif untuk mendukung implementasi strategi. Yang keempat, membangun budaya organisasi. Pemimpin berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang positif, inovatif, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, itu adalah memimpin implementasi. Pemimpin memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh anggota organisasi. Teman-teman, kenapa kita harus butuh pemimpin? Atau kenapa sih perusahaan itu harus butuh pemimpin? Dalam perusahaan, pemimpin memiliki peran krusial dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengorganisir tim untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa pemimpin, perusahaan akan kesulitan dalam menetapkan visi, merencanakan strategi, mengatasi tantangan, dan menjaga stabilitas organisasi. Maka dari itu, suatu perusahaan harus melaksanakan kepemimpinan strategik yang efektif. Gimana sih
cara pelaksanaan kepemimpinan strategik yang efektif. Di sini ada 6 cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk menerapkan kepemimpinan strategik yang efektif. Yang pertama, itu menentukan arah strategik, yang mana perusahaan ini harus melakukan pengembangan visi jangka panjang dengan maksud strategik perusahaan, yang kemudian ini dilakukan untuk mempertahankan kekuatan organisasi ketika perubahan diperlukan oleh arah strategik yang baru. Di sini, para pemimpin eksekutif harus menyusun perusahaan secara efektif untuk mencapai visi. Yang kedua adalah memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang berguna sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan atas pesaing-pesaingnya. Pemimpin strategik harus membuktikan bahwa kompetensi perusahaan ditekankan dalam usaha penerapan strategi. Yang ketiga adalah mengembangkan modal manusia atau human capital. Modal manusia menunjuk kepada pengetahuan dan keterampilan keseluruhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Pekerja dipandang sebagai sumber daya kapital yang membutuhkan investasi. Tidak satupun strategi yang efektif kecuali perusahaan mampu mengembangkan dan mempertahankan pekerja yang handal untuk melaksanakannya. Yang keempat adalah mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Budaya organisasi meliputi kumpulan yang kompleks mengenai ideologi, simbol, dan nilai inti yang berlaku dalam perusahaan dan mempengaruhi cara menjalankan usahanya. Mempertajam budaya perusahaan merupakan tugas sentral kepemimpinan strategik yang efektif. Yang kelima adalah menekankan praktek etika. Praktek etika meningkatkan efektivitas proses penerapan strategi. Untuk mempengaruhi penilaian etika dan kebiasaan pekerja dengan tepat, praktek etika harus membentuk proses pembuatan keputusan perusahaan dan menjadi bagian integral budaya organisasi. Pemimpin akan menentukan suasana untuk terciptanya sebuah lingkungan yang saling menghormati, kejujuran, dan praktek etika antar pekerja. Yaitu menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Kontrol organisasi menyediakan parameter strategi dan tindakan koreksi mana yang akan diterapkan. Pemimpin strategik yang berhasil menyeimbangkan pengawasan strategik dan pengawasan keuangan dengan maksud untuk mencapai penghasilan jangka panjang yang lebih baik. Demikianlah pembahasan kita mengenai kepemimpinan strategik. Semoga materi ini dapat memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman teman-teman dalam membangun kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berdampak nyata. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa, pemimpin hebat bukan hanya tahu arah, tapi tahu cara membawa tim sampai ke tujuan. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar!